Shalom, mejuah-juah Bapa Nande Turang Senina ngawani GBKP Ijapa Pekam Ringan Rikuras Kam Kerina Serayan Tuhan Sini Kelengi Kami Meriah Ukurta Ibas kesempatan nenda Bengket kita Kubas kebatin Pekan doa Warisi petelukan Makana sope dengar Aduras kita Dengkehken kata dibata Si jadi bahan renungan ta Mari berlebih si pebulat Ukurta Raduras kita ertoto. Bujur Tuhan, ibas warisi peteluken pekan doa, kami tetap ibrekendu kesempatan guna raduras erlajar karena katandu. Mari Tuhan kamsi berkuasa ibas kami kerinana, kesasi badia, singajari kemahandu pandita kami ibas membagikan karena katandu enda, ras kesasi badia sing kuasai kami kerinana, gelah ngasup kami ngantu sisa ras bagepe make kenca. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami kerinanggo sikap mendengkahkan katandu. Amin. Ya, kekelengan Tuhan si jadi invokasio ibas kebatin pekan doa warisi peteluken ibuat ibas kitab Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10 Nina, Kam di batangku, ajari aku ngelakukan pratendu, mehulimin kam kempa aku, jenari babai aku arah dalin si pinter. Enda invokasiota, makana si jadi bahan renungan ta, ibuat ibas kitab perbahanan rasul-rasul bindu pitu ayat 54 sah 60. Ya, kisah para rasul 7 ayat 54 sampai 60 bagenda Nina. Istepanus ibenteri alubatu. Megelut anggota sidang megiranan si Istepanus. Erderik ipena perbanrawana nandangi Istepanus. Tapi Istepanus sidem alu kesasi badia natap kudas. Idahna terang si ersinalsal ibas di bata nari, janah idahna pe Yesus tedis arah kemohon di bata. Jenari Nina, nehenlah, ku idah langit talang, janah anak manusia si isuruh di bata tedis arah kemohon di bata. Alu suara megang serko krina anggota sidang jenah nutupi cuping na alutanna. Jenari iserbuna Istepanus, isarenna ku darat kuta, jenari ibenterina alubatu. Kala si menteri sae nantangi bajuna, janah itadingkenna ibas sekala anak perana, gelarna Saul. Asum Istepanus ibenteri kala ertoto iaman Tuhan Nina. O Tuhan Yesus, alokenlah tendingku. Erjimpuh ia, janah Nina alu sora megang, O Tuhan, olamin ikira kam dosa kala enda, kenca ikata kena sienda, mate ia. Ya, enda kekelani Tuhan, si jadi bahan renungan ta, ibas kebatin pekan doa wari si peteluken, alu tema, Tuhan aloken tendiku. Ataupun dalam terjemahan bahasa Indonesianya, Tuhan terimalah rohku. Ya, kekelengan Tuhan, tidak semua kebaikan bisa diterima dengan baik. Enda sadakinata si mekatep si jumpai ibas kegeluhun enda. Contohnya ya, ada orang yang sudah berusaha hidup benar, tetapi tetap disalahpahami. Ya, ada yang melayani dengan tulus, tetapi tetap dicurigai. Lalu ada yang berkata jujur, tetapi dianggap melawan. Pengalaman seperti ini pastinya bisa membuat hati lelah, kecewa, bahkan terluka. Sehingga muncullah pertanyaan, mengapa kebenaran justru menimbulkan kebencian? Mengapa bisa kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu membawa penerimaan? Ya, firman Tuhan hari ini membawa kita kepada kisah Stefanus ataupun Istepanus bas cakap karona ya. Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani jemaat mula-mula pada saat itu ya, untuk membantu ke-12 rasul ataupun murid-murid Tuhan Yesus. Ia dikenal sebagai orang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Pelayanannya bukan hanya membagikan bantuan kepada jemaat atau janda-janda pada saat itu, anak-anak melumang, tetapi ia juga bersaksi tentang Yesus Kristus dengan kuasa dan hikmat dari Tuhan, dan dia juga dicatat oleh Alkitab banyak melakukan mujizat-mujizat. Ya, Stefanus bukan orang jahat.
Dia bukan pemberontak. Dia adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Namun justru karena kesetiaannya kepada Kristus, dia dibenci, ditolak, diseret keluar kota, lalu dirajam dengan batu. Dalam keadaan yang begitu menyakitkan, yang keluar dari mulut Stefanus bukan sumpah serapah, bukan pembalasan, melainkan doa. Ya, dia berkata, kalau dalam bahasa Indonesianya ya Tuhan terimalah rohku, Tuhan aloken tendingku. Dan ini yang menjadi tema kita di hari ketiga pekan doa ini. Kencasye erjimpu ia. Dia berlutut lalu berseru dengan suara nyaring, Nina, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kenapa Stefanus mengalami ini kekelengi Tuhan? Maka untuk memahami mengapa Stefanus begitu dibenci pada saat itu, kita perlu melihat keadaan yang sedang terjadi saat itu. Maka perlu sekali kita membaca ayat-ayat sebelumnya ya. Bisa dibaca nanti mulai dari pasal 6, lalu di pasal 7 dari ayat pertama ya, supaya kita lebih paham lagi. Jadi pada saat itu, kekelengi Tuhan, jemaat mula-mula sedang bertumbuh setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berita Injil semakin tersebar dan banyak orang mulai percaya bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Hal ini menimbulkan kegelisahan di antara para pemimpin agama Yahudi. Mereka merasa ajaran tentang Yesus mengancam kedudukan mereka, mengancam tradisi dan pengaruh mereka di tengah masyarakat. Bagi mereka, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Apalagi Yesus telah mereka tolak dan serahkan untuk disalibkan. Nah, dalam hal ini, Stefanus tampil sebagai saksi Kristus yang berani. Ketika ia berbicara, orang-orang tidak sanggup melawan hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena tidak mampu membantah kebenaran yang disampaikan Stefanus, maka para pemimpin agama Yahudi pada saat itu memakai tuduhan palsu kepada dia. Ya, Stefanus dituduh menghujat Musa, menghujat Allah, berbicara melawan bait Allah, dan juga menentang hukum Taurat. Tuduhan ini sangat serius bagi orang Yahudi pada saat itu. Sebab ya bagi orang Yahudi, Musa, Taurat, dan bait Allah itu adalah bagian penting dalam kehidupan keagamaan mereka. Padahal sebenarnya Stefanus sama sekali tidak melakukan penghinaan itu ya. Dia tidak sama sekali menghina Allah atau merendahkan hukum Taurat. Tapi para mahkamah agama pada saat itu sangat marah kepada Stefanus. Mereka tertusuk oleh setiap perkataan Stefanus ya. Kalau dalam bahasa Karuna Ninandai, megelut para mahkamah agama, anggota sidang pada saat itu, maka rederik ipena nina perban rawana nandangi Stefanus. Tapi ya mereka hanya marah tapi tidak mau bertobat. Padahal pada saat itu kebenaran sudah dibukakan kepada mereka. Tapi kebenaran itu justru membuat mereka semakin murka dan semakin membenci Stefanus. Maka di setengah situasi yang penuh kemarahan itu, Alkitab berkata bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Ia menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah, serta Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini sangat indah ya. Di bumi Stefanus melihat wajah-wajah yang marah. Tetapi ketika ia menengadah kepada Tuhan, ia melihat kemuliaan Tuhan. Inilah kuasa doa. Kekelengan kami Kerinana. Doa mengangkat pandangan kita dari kebencian manusia kepada kemuliaan Tuhan. Kalau kita hanya melihat keadaan, kita bisa putus asa. Kalau kita hanya melihat manusia, bisa jadi kita sakit hati, kan begitu ya. Kalau kita hanya melihat masalah, kita bisa kehilangan pengharapan. Tetapi ketika kita berdoa, kita belajar melihat bahwa Tuhan tetap hadir. Doa tidak selalu langsung mengubah situasi di sekitar kita, tetapi doa mengubah cara kita melihat situasi itu. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana Stefanus ya, saking marahnya para mahkamah agama pada saat itu, Stefanus diseret ya keluar kota, lalu dia dilempari. Dan kita lihat dalam kondisi itu pun Stefanus tetap berdoa. Dia berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku.
Ini bukan ucapan putus asa kekeleni Tuhan, tapi Stefanus sedang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kristus. Ini adalah pengakuan iman. Ia percaya bahwa akhir hidupnya tidak ditentukan oleh batu-batu yang dilemparkan kepadanya, tetapi oleh Tuhan yang menerima rohnya. Orang banyak dapat meremukkan tubuhnya pada saat itu, tetapi mereka tidak dapat mengambil hidup kekal yang ada di dalam Kristus. Kematian Stefanus, Nats mencatat Stefanus mati karena itu. Tapi kematian Stefanus bukanlah kekalahan, sebab ia pulang kepada Tuhan yang ia layani selama ini. Maka kita bisa melihat ini merupakan doa penyerahan yang disampaikan oleh Stefanus. Maka harapan doa penyerahan seperti ini jugalah perlu menjadi doa kita semua. Ya, tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan. Kita tidak selalu dapat mengatur sikap orang lain kepada kita. Hasil pelayanan kita, keadaan keluarga, kesehatan, pekerjaan, atau masa depan, semua tidak bisa kita selalu atur. Namun dalam iman, kita dapat menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Berdoa berarti mengakui bahwa hidup ini bukan milik kita sendiri. Kita berasal dari Tuhan, hidup kita oleh Tuhan, dan pada akhirnya kembali kepada Tuhan. Karena itu, kekelengani Tuhan, doa yang berkata, Tuhan terimalah rohku, bukan hanya doa menjelang kematian, melainkan ini menjadi sikap hidup kita setiap harinya seharusnya. Kita menyerahkan pikiran kita, perasaan, pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan seluruh diri kita ke dalam tangan Tuhan. Itu yang diharapkan melalui doa ini, melalui tema yang disampaikan pada pekan doa yang ketiga ini. Dan kalau kita lihat lagi tadi dari teks kita yang lebih mengharukan, Stefanus tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Ia juga berdoa bagi orang-orang yang sedang membunuhnya. Ia tadi berseru, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Doa ini menunjukkan bahwa hati Stefanus telah dibentuk oleh kasih Kristus. Stefanus meneladani apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Ketika Yesus berdoa bagi orang-orang yang menyalibkannya, dia berkata, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka dalam hal ini, ketika dalam keadaan terluka, Stefanus tidak dikuasai dendam. Dia betul-betul meneladani Yesus. Dalam keadaan diperlakukan tidak adil, ia tidak menyerahkan dirinya kepada kebencian. Inilah kekuatan doa kekeleni Tuhan. Doa bukan hanya mengubah hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga membentuk cara kita memandang sesama. Dengan kata lain, kita mau diajarkan dan diingatkan bahwa tanpa doa, luka hati kita itu bisa berubah menjadi kepahitan. Kekecewaan yang sering kita alami kalau kita tidak berdoa, itu bisa berkembang menjadi dendam. Tetapi ketika kita mau dengan sungguh-sungguh berdoa, hidup benar di hadapan Tuhan, maka pastinya hati kita akan dibebaskan dari segala rasa benci, amarah, sekalipun kita menerima hal-hal yang tidak baik, sekalipun kita terluka atau menerima ketidakadilan. Mengampuni kekeleni Tuhan bukan berarti kita membenarkan kejahatan, tapi mengampuni itu artinya kita menyerahkan penghakiman kepada Tuhan dan menolak membiarkan dosa orang lain merusak hati kita. Dan Stefanus, kalau kita lihat tadi di sini, memang tidak memiliki kuasa untuk menghentikan orang-orang yang merajamnya. Tetapi ia tetap memiliki hati yang diserahkan kepada Tuhan. Ia tidak sanggup memang mengubah keputusan Mahkamah Agama pada saat itu, tetapi ia tidak membiarkan keputusan mereka mengubah kasihnya menjadi kebencian. Inilah buah doa yang sejati. Inilah kuasa doa, Doa bukan hanya membuat seseorang kuat berbicara tentang Tuhan, tetapi doa juga membuat kita kuat hidup seperti Kristus. Maka firman Tuhan pada kesempatan ini, kekeleni Tuhan, mengajak kita memeriksa kehidupan doa kita. Apakah kita hanya berdoa ketika membutuhkan sesuatu? Apakah doa kita hanya berisi permintaan agar Tuhan mengubahkan keadaan kita? Atau kita juga berdoa supaya Tuhan membentuk hati kita, menuntun langkah kita, dan mengajar kita melakukan kehendak-Nya? Doa yang benar, jemaat yang terkasih, tidak selalu membuat jalan menjadi ringan, tetapi membuat hati kita tetap setia. Doa tidak selalu menghilangkan air mata, tetapi membuat kita tidak berjalan sendirian dalam tangisan itu.
Ya, doa tidak selalu membebaskan kita dari perlakuan tidak adil, tetapi menjaga agar jiwa kita, hati kita tetap berada dalam kasih Tuhan. Maka tema, Tuhan aluken tendingku, Tuhan terimalah rohku, mengajak kita untuk hidup dalam penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan juga yang disampaikan tadi dalam Invokasio, Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku Tuhan melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya, doa pemazmur ini bukan sekedar permohonan agar hidup menjadi mudah, tetapi ia meminta agar Tuhan mengajarkan dirinya melakukan kehendak Tuhan. Stefanus menunjukkan doa seperti ini dalam kehidupannya. Ia tetap berdiri sebagai saksi Kristus sampai akhir hayatnya. Maka demikianlah kiranya kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bujur Tuhan, ibas pekan doa warsi petelu kenenda, ia jakndu kami erlajar arah kegeluhan anak ndu Stefanus. Ija seakhir kegeluhanna, tetap ia setia man bandu. Ras tetap iar toto man bandu, indes kena kegeluhenna man bandu. Maka ajarin dupe kami Tuhan, segedang-gedang kegeluhan kami tetap ertoto. Ras tetap ngendeskan kegeluhan kami man bandu. Percaya kami karena kuasandu, makana tetaplah pratendu terjadi ibas kegeluhan kami. Tuhan kami pepankan katandu enda, ibas ler Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Majua-jua kekalami Tuhan. Sampai jumpa ka ibas kebatin pekan doa warsi pempatkan. Tetap meriah ukur ta, tetap sejaga kesehatan ta. Tuhan Yesus si masu-masu.